Video kali ini gue akan mengulas alur cerita dari film requestan dari salah satu teman kita. Film ini berjudul Apa Yang Diinginkan Sekretaris Baik. Waduh, kira-kira apa ya? Oke lah, daripada penasaran, hayu atau kita langsung saja bang berangkeun ke ceritanya. Wah. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita bertubuh gitar Spanyol yang baru saja turun dari mini covernya. Wanita ini bernama Jiwon, di mana ia telah direkrut oleh salah satu perusahaan di Korea untuk menggantikan sekretaris lama yang akan melakukan cuti karena sedang hamil buncit. Ia lalu berjalan ke dalam kantor dan berpapasan dengan dua orang pria yang merupakan karyawan di kantor itu. Kita sebut saja kedua pria ini bernama Ochan dan Jack. Mereka juga merasa senang atas kehadiran sekretaris baru itu yang bodinya ala-ala gitar Spanyol. Singkatnya, Jiwon lalu berkenalan dengan atasannya yang bernama Pak El. Setelah itu, ia lalu diajarkan tentang apa-apa saja pekerjaan di sana oleh sekretaris lama yang akan melakukan cuti hamil tersebut. Beberapa waktu kemudian, Pak El kemudian datang dan langsung menatap Jiwon dengan tatapan yang kacau deh pokoknya. Gimana aja lu kalau lihat cewek bening dikit ngiler, aduh. Pada keesokan harinya, Jiwon mulai bekerja dengan rajin dan giat. Dari mulai membereskan dokumen, membersihkan peralatan elektronik, ngelap lemari sampai kinclong, juga sampai membuatkan kopi hidung untuk Pak El. Namun saat akan mengantarkan kopinya kepada Pak El, ia malah patubruk dengan si Ochan. Secara otomatis, kopinya pun tumpah mengenai sarang burungnya si Ochan. Jiwon lalu meminta maaf atas kejadian barusan dan ia berniat untuk membersihkannya. Akan tetapi karena malu si Ochan ini malah menolaknya. Namun saat dia di kamar mandi, si Ontowod ini ia malah senyum-senyum sendiri seperti orang yang habis dapat rezeki nomplok. Wah. Setelah itu si Ochan dan Jack terlihat sedang duduk di atas gedung kantornya. Di sini mereka membicarakan Jiwon yang ala-ala gitar Spanyol itu. Setelah jam pulang kantor, mereka mendatangi Jiwon untuk berpamitan pulang terlebih dahulu. Karena si Jiwon ini belum beres atas pekerjaannya. Singkatnya, setelah Jiwon sudah beres atas pekerjaannya, Jiwon lalu mendatangi Pak El di ruangan kerjanya untuk berpamitan segera pulang. Singkat cerita, terlihat Jiwon bersama si Ochan dan si Jack juga semakin hari semakin dekat saja. Dan di sini mereka tengah mengobrolkan tentang pekerjaan mereka. Beberapa saat kemudian, Pak El kemudian datang dan mengajak mereka semua untuk pergi bersenang-senang di suatu bar saat jam pulang kantor. Setelah di bar, mereka lalu senang-senang sambil mabok ciu dan sebat santuy. Namun tak lama kemudian, Jiwon lalu berpamitan untuk segera pulang kepada mereka. Namun sepertinya terlihat Pak El ini merasa kecewa atas kepergian Jiwon dari bar tersebut. Dengan jurus tukang tikungnya, Pak El kemudian mengantarkan Jiwon untuk pulang dengan menggunakan sebuah taksi. Sesampainya di depan rumahnya si Jiwon, Pak El kemudian menyatakan perasaannya pada Jiwon. Mendengar hal itu, Jiwon lalu terkejut dan hanya bisa diam aja kayak patung. Saat Pak El ingin bergegas untuk pergi, tiba-tiba saja Jiwon menahan Pak El dan mengajaknya untuk masuk dulu ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak El kemudian shock dan terlihat sangat kecewa. Di mana ia melihat foto Jiwon yang sedang bersama dengan pacarnya yang nempel di dinding. Udah kayak cicak aja tuh foto, oi. Karena sudah terlanjur kecewa, Pak El kemudian memutuskan untuk segera pulang lagi. Meskipun Jiwon di sini berusaha menahannya Pak El supaya tidak segera untuk pulang. Akan tetapi saat ingin pulang, Pak El ini tiba-tiba saja balik lagi dan melihat Jiwon dari pintu kaca rumah. Wanjir, gak ada pemandangan sekali nih orang, oi. Dan ini terlihat si Jiwon ini sepertinya kode keras ini mawa, oi. Dengan lincahnya, Pak El langsung tancap untuk bermantap-mantap dengan si Jiwon. Keesokan harinya, Pak El lalu menghubungi Jiwon untuk segera membuatkan kopi dan mengantarkan ke ruangan kerjanya. Dengan cepat, Jiwon lalu membuatkan kopi dan langsung mengantarkannya kepada Pak El. Tanpa berpikir panjang terlebih dahulu, dengan rasa gregetnya, ia langsung menarik Jiwon ke pangkuannya dan kemudian mereka pun bermantap-mantap beruah-ih. Sementara itu, si Ochan yang mendengar suara dalam ruangan kerjanya si Pak El, ia lalu berniat untuk membukakan pintunya. Akan tetapi, ia kagak jadi. Karena tiba-tiba saja Jack nongol dan mengajak si Ochan untuk duduk di atas gedung kantor. Padahal kalau dibuka bakalan ikutan. Waduh. Setelah pulang jam kantor, si Ochan dan si Jack berpamitan untuk segera pulang pada si Jiwon. Akan tetapi di sini si Ochan merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ini kayaknya bukan keadilan, karena si Jiwon ini selalu telat untuk pulang dari kantor tersebut.
Dengan rasa penasaran, si Ochan mencoba untuk kembali lagi ke atas kantor dan mulai mengintip ke ruangan kerjanya Pak El. Ia lalu Hokcai saat melihat Pak El dan si Jiwon sedang bermantap-mantap di ruangan tersebut. Singkat cerita, saat di kantor, Pak El kemudian mengatakan pada Jiwon bahwa ia akan pergi untuk meeting dengan klien di luar kantor. Jiwon kemudian memberikan semangat kepada Pak El, yaitu atasannya itu. Setelah itu, tiba-tiba saja si Ochan datang ke ruangan si Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon lalu meminta si Ochan untuk ngecek hasil laporan kerjanya. Dan di sini si Ochan dipuji oleh si Jiwon karena ia sangat cerdas untuk memperbaiki laporan kerjanya. Tanpa berpikir panjang, Ochan yang melihat kesempatan itu, ia langsung tancap untuk dengan si Jiwon. Wah. Keesokan harinya di kantor, Pak El dan semua karyawan terlihat sedang meeting gawat darurat. Di sini Pak El memberitahu mereka bahwa ada salah satu klien yang mengajukan kerjasama dengan perusahaan ini. Namun ia meminta terlebih dahulu sejumlah uang yang cukup besar sebagai tanda perjanjiannya. Namun semua karyawan mencoba meyakinkan Pak El agar ia menerima perjanjian tersebut. Dan pada akhirnya Pak El langsung mengirimkan sejumlah uang ke klien itu sebagai tanda persetujuan. Tak lama kemudian Jiwon kemudian datang. Tak lama setelah itu mereka pun kemudian bermantap-mantap kembali. Wah. 1 bulan kemudian Jiwon sudah bekerja di perusahaan itu. Terlihat Pak El yang akan menemui Jiwon di ruangan kerjanya. Namun ternyata si Jiwon ini tidak masuk kerja. Setelah itu ia menemui si Jack dan si Ochan. Namun tiba-tiba saja si Ochan memberitahu Pak El bahwa semua uang perusahaan di akun Dana sudah hilang dibawa kabur oleh seseorang. Sontak Pak El pun kemudian terkejut dan kebingungan mendengar hal tersebut. Ia lalu mencoba menghubungi si Jiwon, karena sekretarisnya itulah yang memegang laporan keuangan. Namun ternyata nomor telepon si Jiwon itu sudah tidak aktif lagi. Beberapa saat kemudian si Ochan dan si Jack pun berpendapat bahwa semua uangnya telah dicuri oleh si Jiwon. Sementara itu Pak El yang sudah semakin kusut, ia lalu pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Jiwon muncul ke hadapan si Pak El. Pak El lalu mengatakan pada Jiwon kenapa ia menghancurkannya. Jiwon lalu menjawab bahwa bukan dirinya lah yang telah melakukan semua ini. Ia juga meminta maaf kepada Pak El karena dirinya telah dipaksa oleh seseorang untuk melakukan hal tersebut. Lalu Jiwon kemudian bergegas untuk segera pergi dan meninggalkan si Pak El di bar itu. Namun yang lebih kampretnya di sini, kenapa si Pak El ini tidak menanyakan pada Jiwon siapa orang yang memaksanya. Dan tidak menahan Jiwon malah dibiarkan untuk pergi begitu saja. Aduh, abang filmnya. Namun kampretnya lagi, selang beberapa saat Pak El kemudian mendatangi si rumahnya si Jiwon. Akan tetapi yang keluar adalah seorang jantan. Ia mengatakan pada Pak El bahwa si Jiwon telah pindah rumah, namun tidak tahu pindahnya kemana. Nyawa atuh si Jiwon oke sih di penjara euy. Keesokan harinya di kantor, Pak El terlihat sangat kusut karena perusahaannya kekurangan dana. Ia lalu memberitahu karyawannya bahwa perusahaan ini dinyatakan bangkrut dan akan ditutup untuk sementara. Setelah itu si Jack terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal melalui ponselnya. Di akhir film terlihat seorang wanita yang sedang membawa 2 koper yang penuh dengan uang tunai. Ternyata biang kerok dari semua ini adalah si Jack, di mana ia bekerja sama dengan sekretaris lama dan juga dengan si Jiwon untuk menipu dan mengelabui Pak El dengan kenikmatan yang sementara. Pada akhirnya rencana mereka pun berjalan dengan mulus dan berhasil